Ini sangat mengerikan. Kenapa? Karena dengan otomatis itu koalisi Ganjar dengan Ridwan Kamil. Wah, itu udah berat. Anies Baswedan saya kira itu harus menjadikan tokoh NU sebagai cawapresnya. Jadi karakternya sepertinya mirip-mirip Jokowi ini. Yang penting kerja katanya, meresmikan, membuktikan, itu kan Jokowi banget ya. Sebetulnya bukan loncat kalau dari Nasdem ke Partai Golkar. Tapi naik, sangat menakutkan, sangat menakutkan. Kalau misalkan PDIP pada akhirnya bergabung dengan KIB, bukan dengan Gerindra PKB. 38 juta dan 22% tingkat nasional ada di Jawa Barat. Itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini dan selamat datang kembali di channel catatan isu, tempat di mana saya mencatat dan berperspektif terhadap isu. Balik lagi di konten politik. Kenapa politik? Karena politik selalu banyak intrik yang menarik untuk kita perbincangkan. Dan apa yang akan kita perbincangkan hari ini yaitu ada berita soal Ridwan Kamil yang kayaknya sudah final. Kayaknya sudah fix ini ke Golkar. Sudah fix ini. Dan kalau misalkan Ridwan Kamil sudah fix ke Golkar, ini akan menjadi kabar yang menarik untuk kita perbincangkan. Kenapa? Karena di Golkar bicara soal Pilpres itu sudah mempunyai calon yaitu Erlangga Hartarto. Dan bagaimana posisi Ridwan Kamil? Karena Ridwan Kamil adalah salah satu tokoh yang digadang-gadang menjadi calon presiden, atau enggak kalau menurut survei itu lebih tinggi menjadi calon wakil presiden. Nah, ini yang menarik untuk kita perbincangkan. Jadi kita langsung saja menuju beritanya. Nah, teman-teman, kita sudah ada di Kompas TV. Jawab pertanyaan gabung Golkar, kata Ridwan Kamil, arahnya ke sana, waktunya sedang difinalisasi. Udah fix nih kayaknya nih. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengisyaratkan dirinya akan bergabung dengan Partai Golkar. Namun mengenai waktu bergabungnya, ia menyebut sedang finalisasi. Penjelasan Ridwan Kamil tersebut disampaikan pada saat wartawan bertanya tentang isu dirinya akan bergabung dengan Partai Golkar. Emil sapaan Ridwan Kamil tak banyak bicara terkait isu tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa arahnya memang ke sana, dalam kurung bergabung dengan Partai Golkar. Masuk Golkar kurang lebih arahnya ke sana, itu saja jawabannya. Oh, ini pada saat di Gedung Sate Kota Tasikmalaya. Pada saat meresmikan ini ya, situ ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi pejabat yang penting kerja, meresmikan, membuktikan. Mungkin masyarakat mengapresiasi, tidak perlu banyak pencitraan. Jadi karakternya sepertinya mirip-mirip Jokowi ini. Sepertinya mirip-mirip Jokowi karena dari statementnya itu berbicara soal yang penting kerja katanya. Meresmikan, membuktikan, itu kan Jokowi banget ya. Terus juga ada di sini thumbnail Ridwan Kamil, Jabar selalu satu frekuensi dengan kebijakan pusat. Jadi udah jelas kayaknya cocok dengan KIB karena KIB pun adalah partai-partai yang diisi oleh pendukung pemerintahan. Ada Golkar, ada P3, juga ada PAN. Tapi yang membuat saya aneh adalah beberapa waktu yang lalu Ridwan Kamil juga diisukan akan masuk PAN. Waktu itu yang statementnya Yandri ya, mantan ketua BM PAN. Terus di sini ada berita dari harian terbit, di Nasdem kecewa langkah politik Ridwan Kamil loncat ke Partai Golkar. Sebetulnya bukan loncat kalau dari Nasdem ke Partai Golkar. Tapi naik gitu kan. Naik kelas karena dari segi suara juga udah kalah Nasdem oleh Partai Golkar. Golkar itu pemenang ketiga kalau nggak salah ya. Pemenang ketiga dan Nasdem itu jauh suaranya dengan Golkar. Yang saya hebat itu Golkar itu kan tidak punya sosok ikon setelah siapa. Itu kalau kita lihat terakhir siapa yang jadi ikon. Bamsud juga nggak terlalu, bahkan kalah oleh Erlangga Hartarto. Erlangga juga nggak terlalu bagus juga menurut saya, nggak menjadi ikon bangsa gitu. Masih sebetulnya lebih tinggi siapa, Abu Rizal Bakri, tapi Abu Rizal Bakri juga nggak meneruskan kiprahnya di Golkar.
nggak sampai menjadi tokoh ikon besar di Partai Golkar pada akhirnya. Tapi bisa menduduki peringkat ketiga ya pemenang. Soal Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang bakal bergabung dengan Partai Golkar, dan kabar tersebut sudah dikonfirmasi oleh DPP Partai Golkar sejak Jumat 13 Januari di mana Ridwan Kamil akhirnya buka suara tentang kabar tersebut. Namun ia juga tak menjawab tegas setelah bergabung dengan Partai Golkar. Ini statement pertemuan pada saat di kota Tasikmalaya. Nah, pengamat nilai Ridwan Kamil lebih cocok gabung ke Partai Golkar. Kalau kita berandai-andai, ini Ridwan Kamil ini menjadi sosok capres ataupun cawapres dari KIB. Akan dipasangkan dengan siapa Ridwan Kamil kalau maju dari Partai Golkar? Kita berimajinasi kalau misalkan Erlangga Hartarto ini nggak maju. Saya juga memang berspekulasi Erlangga ini nggak bakal maju karena dari segi segi popularitas masih kurang. Terus juga soal kinerja itu masih kurang karena baru berapa tahun ini gabung ke pemerintahan. Terus kalau kita lihat berarti kan ada opsi yang menjadi capres itu Ganjar, baik itu mau lewat P3 ataupun lewat PAN, ataupun Sandiaga Uno yang maju lewat P3. Jadi opsinya ada Sandiaga Uno dengan Ridwan Kamil atau Ganjar dengan Ridwan Kamil. Itu opsi dari KIB. Sangat menakutkan kalau misalkan PDIP pada akhirnya bergabung dengan KIB, bukan dengan Gerindra PKB. Ini sangat mengerikan. Kenapa? Karena dengan otomatis itu koalisi Ganjar dengan Ridwan Kamil. Wah, itu udah berat. Anies Baswedan saya kira itu harus menjadikan tokoh NU sebagai cawapresnya. Akan sulit bagi Anies Baswedan kalau tidak menjadikan tokoh NU sebagai cawapresnya Anies Baswedan. Karena kalau dilihat-lihat Ganjar dan Ridwan Kamil itu kalau diakumulasikan suaranya sudah besar sekali. Makanya kalau misalkan ingin menjadi antitesa daripada Ganjar Ridwan Kamil, itu harus merekrut minimal Hovifah Indar Parawansa yang kader PKB itu, Gubernur Jawa Timur, itu menjadi wakil Anies. Harus itu, gak bisa tidak. Itu sulit kalau misalkan nggak merangkul kader NU ya. Wagub UU ingin P3 usul Ridwan Kamil jadi capres pemilu di 2024. Ini dari UU statementnya ketika ada di Kabupaten Sumedang. Saya Ainal yakin bahwa masyarakat Jawa Barat menginginkan Pak Emil jadi calon presiden dari P3, termasuk di Kabupaten Sumedang di mana bupatinya hadir, masyarakatnya hadir. UU menilai sosok Ridwan Kamil sangat layak untuk diusung sebagai capres dari P3 dengan berbagai pertimbangan, katanya nih. Pak Emil itu seksi, sekarang gubernur, lalu kedua membawahi masyarakat dengan jumlah hak pilih 38 juta dan 22% tingkat nasional ada di Jawa Barat. Dan hasil survei 82% menginginkan Pak Emil jadi presiden. Jadi di saat Pak Emil maju, maka masyarakat Jawa Barat akan bersatu mendukung Pak Emil. Ini fakta bahwa 38 juta dan 22% tingkat nasional ada di Jawa Barat. Itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Bahwa itu juga menjadi lumbung suara kalau misalkan Ridwan Kamil maju sebagai cawapres ataupun sebagai capres. Ini berita roasting, beritanya nggak terlalu menarik. Saya kira ini berita tentang politik, tapi enggak. Ternyata ini roastingan biasa. Nah, itu aja untuk berita Ridwan Kamil hari ini. Dan ditutup wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.